Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah azani wa azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan karunia-Nya yang sangat besar sehingga kita bisa duduk di majelis ilmu. Karena dengan majelis ilmulah kita dapat mengetahui dan mendengarkan firman-firman Allah Jalla Dzikruhu, sabda nabinya dan perkataan-perkataan ulama kita yang menjelaskan tentang Alkitab dan Sunnah. Sehingga kita bisa mengagungkan perkataan-perkataan tersebut yang akan membantu kita memahamkan kepada al-Islam ini. Jadi tidak benar perkataan sebagian manusia bahwasanya kita menafikan ulama. Karena kita tanpa ulama, termasuk para sahabat ulama itu, kita nggak akan mampu bisa memahami Alkitab dan Sunnah. Cuman perbedaannya dengan sebagian manusia, bahwasanya selain Rasulullah, manusia semuanya bisa salah dan bisa benar. Itu perbedaannya. Dengan di sana ada sebuah kaum yang mengatakan bahwasanya seorang imam yang diakui keimamannya itu tidak memiliki kesalahan dan dia maksum seperti Nabi. Ahlu sunnah wal jamaah tidak demikian. Makanya kita mengagungkan para ulama sesuai kadar bahwasanya mereka juga makhluk. Ini menepis sebagian perkataan manusia bahwasanya kita dituduh orang-orang yang tidak mengagungkan ulama. Bohong. Itu dusta. Karena kita tanpa ulama, kitab-kitab ulama dan seterusnya, kita tidak akan mampu memahami Alkitab dan Sunnah. Tidak akan mampu, termasuk para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang di dalamnya terdapat empat imam besar ahlu sunnah wal jamaah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal dan seterusnya, Imam Bukhari ke bawah dan seterusnya. Mereka adalah ulama-ulama kita. Baik. Itu hanya sekelumit muqaddimah dan mengingatkan kepada diri pribadi dan jamaah sekalian bahwasanya menuntut ilmu itu supaya mendapatkan berkah. Keberkahan dari ilmu, pertama sungguh-sungguh, yang kedua mengikhlaskan diri bahwasanya kita menuntut ilmu ini supaya kita bisa lebih mengenal Allah, mengenal posisi seorang hamba sehingga menimbulkan rasa takut kita kepada Allah. Karena hakikat ilmu itu bukan segala macam yang dihafal, bukan segala macam yang dimiliki, bukan titel, pokoknya bukan segala macam yang kita dengar. Ilmu yang sebenarnya adalah yang membuahkan hasil, yakni rasa takut kita bertambah kepada Allah. Itulah ilmu. Ini pernah kita jelaskan. Dan ini bukan perkataan kita. Ini perkataan ulama terdahulu bahwasanya namanya ilmu itu adalah ilmu yang membuahkan hasil, yakni rasa takut kita kepada Allah. Baik. Itu sedikit muqaddimah. Kemarin kita sampai terakhir tentang syahadat. Iya, tentang syahadat terakhir. Sebelum kita masuk ke bab salat, kita murojaah sedikit. Syahadat yang kedua,
Syahadat apa ikhwah? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Singkat cerita, syahadat yang kedua ini memiliki konsekuensi yang besar apabila seorang mukmin atau seorang muslim mengakui bahwasanya Muhammad itu nabi kita. Terus kalau kita mengakui bahwasanya Muhammad nabi kita ini terus diapakan? Ini karena ini pondasi yang sangat penting. Bukan cuma lip service, Nabi Muhammad nabi saya, selesai. Tidak. Nah, ini yang menjangkiti mayoritas, kalau tidak mau dikatakan hampir seluruhnya, mayoritas. Demikian. Kenapa? Karena kalau kita tanya sebagian besar manusia, nabimu siapa? Muhammad. Terus kalau sudah tahu diapakan? Ya sudah selesai. Bisa dibuktikan. Diapakan? Diikuti. Katanya demikian. Tapi kenyataannya diikuti atau tidak? Kan gitu. Hanya lip service terkadang demikian. Nah, konsekuensi yang pertama kalau kita mengakui bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW, kemarin kita sudah jelaskan. Setidaknya ada berapa konsekuensi asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Berapa kira-kira kemarin? 4. Iya. Yang pertama apa ikhwah? Ta'atuhu fi ma'amar, yaitu mentaati segala apa yang diperintahkan. Ini dalilnya sangat banyak sekali, kemarin kita sudah sebutkan, yakni mentaati segala sesuatu yang diperintahkan. Itu yang pertama. Jadi kalau memang kita itu mengakui Nabi kita itu Nabi Muhammad, dia itu utusan Allah, maka kita harus mentaatinya. Walaupun itu terkadang berat, bahkan terkadang berbenturan dengan diri kita, keluarga kita, kadang lingkungan kita, dan seterusnya. Memang seperti itu. Kalau misalnya berbenturan, terus kita menjalankan perintah Nabi, itu dikatakan tidak bijaksana. Orang yang tidak bijaksana nomor 1 adalah Rasulullah. Kenapa? Karena dia berbenturan dengan nenek moyangnya. Sampai dia diusir dari kampungnya gara-gara berbenturan dengan syariat Allah. Kan gitu. Jadi bukan bijaksana, barometernya bukan demikian. Bijaksana itu apa yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, diamalkan semaksimal mungkin. Mana yang dia mampu didahulukan, mana yang terpenting dari yang terpenting. Terus yang kedua, tasdiquhu fi ma akhbar, yakni membenarkan apa saja yang Rasulullah SAW apa kan? Kabarkan atau sampaikan. Nah, itu kan hadis, Mas. Ini kan perusahaan. Nanti kalau misalnya itu hadis dibawa-bawa ke kantor, kita nggak jadi dapat bonus, Mas. Kita nggak jadi dapat tips, Mas. Kan gitu. Padahal kita kerja digaji misalnya untuk sesuatu pekerjaan tersebut. Dikasih tips atau nggak dikasih tips, ya tetap kita harus melaksanakan tugas itu. Kan gitu. Atau kita nggak bisa korupsi, Mas, kalau bawa-bawa hadis. Kan gitu. Jadi membenarkan seluruh apa yang dikabarkan. Kenapa dikatakan demikian? Karena sebagian manusia di zaman ini, ya antum bisa lihat di medsos, mungkin di televisi. Kalau di televisi mungkin kurang vulgar. Sekarang di medsos yang vulgar. Banyak orang yang tidak membenarkan ajaran Nabi. Khususnya kaum liberalis dan orang-orang yang sefaham dengan mereka. Kaum aklaniyun, yaitu orang-orang yang mengandalkan akal. Kalau hadis nggak sesuai akal, ditolak. Selesai, demikian. Terus yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Ini konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa artinya? Menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dilarang. Kalau Rasulullah SAW melarang seperti ini, sebagai orang mukmin yang mencintai Nabi, ini bukti cinta kita kepada Nabi, yaitu menjauhi segala sesuatu yang dilarang.
Cinta enggak? Cinta. Kalau cinta buktikan. Ini Rasulullah mengatakan begini, ya antum harus jalanin. Kan gitu. Wah ini berat, Ustaz. Berat ini, Pak. Kan gitu. Apa yang berat? Beratan Rasulullah SAW ketika dia masih dakwah di kaum Quraisy. Yang memusuhi siapa? Orang-orang di luar. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Dimusuhi, mau dibunuh, mau disiksa dan seterusnya. Dijelaskan kepada manusia bahwasanya ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Adapun mereka mau terima syukur, nggak mau ya sudah. Tugas kita bukan untuk memaksakan mereka harus ikut, tidak. Tugas kita yang paham itu menjelaskan, sampaikan hujah dengan cara yang terbaik, pakai ilmu terbaik. Itu bukan berarti kita harus ngikut. Kalau misalnya kita mau meluruskan copet, kita ikut nyopet dulu, setelah nanti dia jadi teman kita luruskan. Itu bukan bijak, Mas. Bijak ya nggak seperti itu. Oh, kita mau meluruskan orang diskotik, kita masuk diskotik dulu, dikit aja enggak apa-apa. Iya, kalau antum bisa keluar. Kalau keluar terus diwafatkan oleh Allah. Itu bukan bijak. Bijak itu meluruskan dengan hikmah. Hikmah itu para ulama menjelaskan itu al-ilmu. Baik. Itu sekelumit ringkasan tentang asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi tentang syahadat yang kedua. Selanjutnya Syekh mengatakan wa dalilus shalah waz zakah wa tafsirut tauhid qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Al-Bayyinah ayat yang kelima. Nah, insya Allah kita semua sudah hafal ayat ini sedikit-sedikit. Dalil tentang sholat dan zakat dan tafsirnya tauhid atau arti daripada tauhid itu seperti apa, maksud Syekh sedemikian. Qauluhu ta'ala, perkataan Allah atau firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Al-Bayyinah ayat yang kelima tadi. Apa artinya? Dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali hanya menyembah Allah, mengikhlaskan agama hanya untuknya, yakni beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan tujuan karena menjalankan agamanya Allah semata. Wa yuqimus shalah, yakni menegakkan salat. Wa yu'tuz zakatah, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Ini Masya Allah pendalilan Syekh tentang hal ini, tentang sholat. Di sini dijelaskan dalil tentang sholat. Sholat itu berarti rukun yang keberapa, Mas? Setelah syahadat. Iya. Benar apa salah? Salat di sini Syekh tidak membawakan definisinya. Salat itu merupakan sebuah kewajiban. Ingin menjelaskan bahwasanya salat itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim. Nanti datang penjelasannya insyaallah taala panjang lebar. Salat secara bahasa yaitu doa. Doa secara bahasa dimaknai dengan doa. Seperti surat At-Taubah ayat 103. At-Taubah 103. Wasalli alaihim. Wasalli alaihim. Dan bukan sholatlah ke atas mereka, bukan. Berdoalah atas mereka. Artinya demikian. Di surat At-Taubah ayat 103. Adapun secara syara', sholat itu apa? Secara syariat atau secara istilah.
aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi ma'a niyyatin bisyara'itin makhsusatin, yakni sebuah ucapan atau af'al atau perbuatan, ucapan dan perbuatan yang dibuka atau dimulai dengan takbir dan ditutup dengan taslim, yaitu salam, bersamaan dengan niat, bisyara'iti makhsusah, dengan syarat-syarat khusus. Maksudnya syarat khusus seperti apa syaratnya? Harus muslim, terus balik, terus berakal. Nah ini secara syariat, ini sekelumit tentang kewajiban sholat. Ini menjelaskan hanya kewajiban sholat saja, karena begitu pentingnya sholat. Kenapa dijelaskan begitu pentingnya sholat dalam ilmu dasar dalam akidah? Karena sebagian manusia sudah menyepelekan sholat. Nanti aja saya sholat kalau sudah tua. Nanti kalau saya sudah banyak rezeki saya sholat. Nanti kalau saya sudah jadi RT, RW, Pak Camat dan seterusnya saya mau sholat. Nggak usah nungguin jadi jabatan. Sholat itu mulai dari balik. Mulai dari balik. Asal dia berakal, balik, muslim, sholat. Karena kenapa ini kalau nggak dijelaskan begini, banyak yang menyepelekan sholat. Di sini dijelaskan wahiyya akadul furudhi ba'da syahadataini. Ini adalah kewajiban yang paling kuat setelah syahadat. 2 kalimat syahadat. Wa qad furidatis salawatul khams fil lailatil Isra'i wal Mi'raj. Ini saking pentingnya ikhwah. Saking pentingnya, tanda pentingnya salat, yaitu ketika menerima amanat salat itu bukan seperti amanat yang lain disyariatkan di dalam Islam, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu kemana? Ikhwah, Isra dan Mi'raj atau Isra dan Mi'raj? Pokoknya Isra Mi'raj lah. Isra Mi'raj itu naik kemana-mana. Isra Mi'raj. Waqad rawa Muslim 'an Mas'ud. Kalau ini menandakan ikhwah, Isra Mi'raj itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diamanai tentang perintah salat ke langit yang ke-7. Ini menandakan bahwasanya begitu pentingnya sampai menerima perintah salat saja langsung menghadap Allah Jalla Dzikruhu. Ini saking pentingnya. Nanti lihat perkataan para ulama, bagaimana orang yang meninggalkan karena malas, karena ini dan seterusnya, meninggalkan sholat dan seterusnya, itu apa komentar mereka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi as-sama'i as-sabi'ah, bahwasanya Rasulullah SAW diberikan perintah, yakni di langit yang ke-7. Apa yang diberikan? U'tiyas salawatul khams. Itu yang pertama. Diberikan perintah salat yang 5 waktu. Wa u'tiya khawatimis suratul Baqarah. Diberikan akhir-akhir dari surat Al-Baqarah. Disampaikan oleh Allah. Demikian. Terus yang ketiga, ghufira liman, ini diberikan kabar gembira. Yang terakhir, wa ghufira liman lam yusyrik billahi min ummatihi syai'an. Diampuni seorang hamba apabila dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Kalau dia berdosa,
dia akan diampuni ketika dia tidak menyekutukan Allah. 3 berita yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari langit ke-7. Ini kisah yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan betapa pentingnya, termasuk surat Al-Baqarah, termasuk kalimat tauhid, termasuk mengesahkan Allah di dalam peribadatan, 3-tiganya masuk. Ini menunjukkan pentingnya. Wah, dikit-dikit tauhid, dikit-dikit syirik. Oh, dasar orang itu. Bukan, Mas. Lihat, saking pentingnya, Mas. Saking pentingnya. Gak mungkin gak penting kalau misalnya gak disampaikan demikian sampai diberikan 3 perkara. Yang satunya sholat, satunya di akhir surat Al-Baqarah, di akhir-akhir surat Al-Baqarah, karena kalimatnya khawatimis surati Al-Baqarah, di akhir-akhir surat Al-Baqarah dan seterusnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat. Makanya sebisa mungkin, walaupun itu hatta itu sakit pun, sholat diusahakan jamaah. Walaupun kalimat jamaah ini khilaf sangat kalau di kitab-kitab fikih. Baik. Waqad dzakara ulama ana man jahada wujub as-salati aw ghairiha min asy-syara'i faqad kafara. Nah, ini perhatikan. Ikhwah, ini komentar para ulama kalau disarikan tentang salat. Barang siapa yang dia mengingkari kewajiban salat, ini mengingkari, ikhwah, bukan malas. Bedakan. Bukan dia malas, tapi kalau orang malas dia masih meyakini, nanti ada pembicaraannya. Ini di sini kalimatnya adalah mengingkari kewajiban sholat atau selain sholat, maka dia dihukumi kufrun. Ini mengingkari apanya, ikhwah? Masya Allah, ini tamunya banyak sekali. Jamaahnya banyak. Mungkin sebelah sana kali yang dinyalakan. Sebelah sana aja kali yang dinyalakan. Baik, kita lanjut. Jadi di sini temanya, poinnya adalah barang siapa yang mengingkari salah satu dari syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ulama sepakat ini menyebabkan dia kufur, keluar dari Islam, meyakini bahwasanya ini tidak wajib. Nah, itu masalahnya. Jangan sampai salah memahami. Mencuri salam itu baik, Anda mencuri ayam itu baik. Jangan sampai salah faham. Ntar ayam tetangga habis. Kata Pak Ustadz, mencuri ayam baik. Tidak, mencuri salam itu baik. Mencuri salam, tetangganya salam, nggak dengar, saya nyaut, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gitu. Jadi ini jangan sampai salah paham. Oh, ini mudah mengkafirkan. Tidak, mengkafirkan itu syaratnya berat sekali dan harus dipenuhi syarat-syaratnya, dan itu sangat jelas baru bisa dikatakan kafir. Dan kafir itu, mengkafirkan itu bukan tugasnya kita, tugas Allah dan Rasulnya yang menentukan ini kafir atau tidak kafir. Demikian.
Terus, li'annahu ankara syai'an mimma ja'a bihi nabi. Kenapa dikatakan bahwasanya ini kufur? Karena ini mengingkari dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah, berarti kita tidak meyakini Allah jalla dzikruhu, tidak meyakini apa yang di dalam Alkitab. Seperti itu. Amma man taraka shalah falahu halatan. Adapun orang yang meninggalkan sholat itu ada dua kondisi, ikhwah. Orang yang meninggalkan sholat itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, angkana qad taraka shalah bil kulliyah, fakhtalafa al ulama fal hanabilah wa huwa qawlu ahlul hadis annahu yakfur bi tarkiha bil kulliyah. Ini pernyataan para ulama. Tetap dia dimandikan sebagai layaknya seorang muslim, dan dia disolatkan, dan dia juga dikuburkan bersama kuburan orang muslim. Ini menandakan bahwasanya dia tidak kafir, karena kalau kafir nggak boleh dikuburkan bersama orang muslim. Terus dibunuhnya lantaran apa? Lantaran hukumannya karena dia meninggalkan sholat secara keseluruhan. Ikhwah, sebenarnya ikhwah, tentang sholat, syariat yang lain, ini kebaikan untuk kita semua, bukan sebuah paksaan. Sebenarnya kalau kita sadari sebagai seorang hamba, mau satu RT nggak sholat, mau satu negeri nggak sholat, hatta itu satu dunia nggak sholat, nggak akan pengaruh sama sekali bagi Allah. Yang rugi siapa? Allah atau hamba kita? Kita. Jadi sebenarnya tidak perlu diancam-ancam. Kita yang butuh sholat, kita yang butuh puasa, kita yang butuh zakat, kita yang butuh sedekah. Ya Allah tetap berkuasa. Wah, kalau kayak gitu saya sholat dari dulu nggak dikasih rezeki, itu yang sholat aja, yang nggak sholat aja rezekinya banyak. Udahlah kalau kayak gitu saya mutung, saya ngambek sama Allah. Lu sampean ngambek atau nggak ngambek, sholat atau nggak sholat, puasa atau nggak puasa, nggak ada ruginya bagi Allah. Justru Allah memberikan syariat sholat dan seterusnya. Ini adalah rahmat bagi seorang hamba, kalau kita sadar atau tidak sadar. Jadi sholat nggak perlu paksaan. Allah nggak akan rugi, yang rugi kita, tetap kita yang rugi, uang. Terus, wa amal hanabilah fa hukmuhu bi annahu yuqtal li kufri idza tarakaha bil kulliyah. Nah, ini berbedanya dengan Malikiyah dan Syafi'iyah. Sama-sama yuqtal, dibunuh. Cuman bedanya kalau Hanabilah pemahamannya dibunuhnya itu lantaran kekufuran dia karena meninggalkan seluruh sholat. Sebenarnya ini dalilnya kuat, sama-sama kuat, malah kuat sekali kalau kita merujuk kepada kitab-kitab fikih tentang sholat. Cuman di sini kita bukan membahas tentang fikih sholat, tapi tentang akidah, tentang kewajiban sholat. Bahwasanya sholat itu penting sekali di dalam akidah seorang muslim yang harus diakui. Kenapa? Karena banyak sekali pemahaman-pemahaman yang mirip Islam, yang seolah-olah Islam dimasukkan oleh orang di luar Islam, dilaksanakan oleh orang Islam, menyatakan bahwasanya Islam itu sholat itu belum wajib karena ini masih Fathu Mekkah. Salah satunya itu. Ya karena itu sholat itu zaman dahulu dan seterusnya. Banyak alasan-alasan. Nah inilah ikhwah, antum perhatikan sekarang. Kalau kita mengatakan Ruwaibidah, orang-orang yang kecil ilmunya, terus bahkan belajarnya pun di mana nggak jelas dan seterusnya, terus mereka berbicara tentang agama, ntar disangka sombong. Tetapi memang kenyataannya ikhwah sekalian, antum perhatikan di medsos, di segala macam media, bermunculan manusia memberikan fatwa-fatwa tentang agama yang banyak menyelisihi apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka berpikir, mereka mengatakan
Mereka memahamkan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang ada pada mereka, bukan yang ada pada Alkitab dan Sunnah. Makanya mendakwakan Alkitab dan Sunnah, apa yang dijalankan oleh Rasulullah dan didakwahkan oleh para sahabat, ini berat, apalagi di akhir zaman. Maka banyak dikatakan asing, dikatakan sesat dan seterusnya. Kenapa? Karena sedikit sekali orang yang seperti ini. Makanya yang sedikit itu istiqomah insyaallah ta'ala sampai akhir hayat kita. Ini jauh lebih baik daripada mengikuti manusia. Karena wallahi ikhwah, antum gak akan ditanya kenapa gak mau mengikuti manusia, kenapa gak mau mengikuti organisasi tertentu, kenapa gak mau mengikuti partai tertentu, kenapa gak mau mengikuti ketua tertentu. Tidak, gak akan ditanya nanti di akhirat. Yang ditanya kenapa kamu gak taat sama Allah dan Rasulnya, itu saja. Jadi gak ada urusan. Bukan berarti berorganisasi itu tidak boleh. Berorganisasi itu boleh-boleh aja. Cuman masalahnya organisasi nanti manusia di dalamnya. Kalau berorganisasi itu dia cinta dan bencinya berdasarkan apa? Organisasi. Pokoknya kamu bednya, lambangnya sama kayak saya, berarti kamu saudara saya. Walaupun kamu menyelisih Alkitab dan Sunnah. Loh, enggak begitu, Mas. Ahlus Sunnah wal Jamaah pola pikirnya tidak demikian. Nah, organisasi itu apa sih? Sekelompok manusia yang berjalan, yang memiliki tujuan bersama, kan gitu kalau di bahasa Indonesia dulu kita belajar ya. Ya termasuk kayak kita kajian, ada yang mungkin ada yang manajer masjid, ada yang menyiapkan anu dan ini. Nah, itu kan organisasi juga Mas namanya. Kan gitu. Cuman benci dan cintanya itu hanya karena Allah. Seperti itu. Baik. Kita kembali. Wa ammal Hanabilah fa hukmuhu bi annahu yuqtal. Tadi Hanabilah itu hukumnya tetap sama dibunuh, cuman bedanya Malikiyah sama Syafi'iyah. Dan Hanabilah, kalau Malikiyah Syafi'iyah dibunuhnya orang yang tidak mengerjakan sholat secara keseluruhan, itu karena hukuman bagi orang yang tidak sholat, bukan karena kekafirannya. Kalau Hanabilah likufrihi, karena dia kafir dibunuh. Begitu. Baik. Wa amal Hanifiyah faqalu tarakaha bil kulliyah fasik la yukfar atau la yakfur. Ini cuman fasik saja, tidak sampai kepada kekufuran. Jadi termasuk orang-orang fasik menurut siapa? Hanifiyah atau Abu Hanifah dan para sahabatnya Hanifiyah. Wala yuqtal, tidak dibunuh menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya. As-tsani itu yang pertama ikhwah, apabila seseorang meninggalkan sholat secara keseluruhan berturut-turut dan seterusnya. As-tsaniyah in kana yusalli wa yatruk, jika ada orang yang sholat kemudian meninggalkan sholat enggak gitu maksudnya. Paham ya? Kalau yang tadi pertama itu semuanya ditinggalkan. Kalau yang ini sholat enggak. Famin ahlil ilmi wa huwa riwayatun 'inda al-Hanabilah ay yakfur bi tarkis shalah. Kalau Hanabilah ini mereka mengatakan ini tetap kufur. Meninggalkan sholat satu saja, idza kharaja waqtiha, apabila dia sudah keluar dari waktunya. Wal aqrab, dan yang lebih mendekati kebenaran, kata Syekh Sa'ub. Di sini beliau menjelaskan, Syekh Dr. Mansur Sa'ub yang mensyarah kitab ini, wal aqrab annahu la yakfur bidzalik. Ini penjelasan lebih mendekati kebenaran, kata beliau hafizahullah ta'ala. Beliau menjelaskan ini tidak menyebabkan kekufuran karena hal itu. Lakinnahu ala khatarin azimin. Ini tapi di dalam jurang yang sangat bahaya. Orang yang seperti ini dalam bahaya yang luar biasa, yang sangat agung. Baik, kita cukup sampai sini. Insyaallah ta'ala kita sambung kemudian
hari. Masya Allah, ini tadi banyak iklan ya. Tidak apa-apa, khair insya Allah. Ini rizku minallah. Tapi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.